Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran, bahasa Indonesia. Mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Surat undangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Yang pertama, undangan resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Ayo perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah contoh surat undangan resmi. Yang kedua, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Contoh undangan tidak resmi, misalnya undangan ulang tahun. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah contoh surat undangan tidak resmi. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Langkah-langkah dalam menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca teks secara utuh dengan saksama. Langkah kedua, memahami topik teks. Langkah ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Langkah keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. 5. Mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Dan langkah yang keenam, jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Ayo simaklah teks berikut. Pada 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap untuk melawan Jepang. Malam harinya, Laksamana Maida mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, namun ditolak. Akhirnya, mereka menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyiapkan rapat persiapan teks proklamasi.
Ide pokok berdasarkan paragraf tersebut adalah Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang. Selanjutnya, contoh kata baku dan kata tidak baku berdasarkan teks tersebut. Kata baku mendesak, artinya memaksa untuk segera dilakukan. Sedangkan kata tidak bakunya tidak ada. Kemudian, kata baku berusaha, artinya melakukan suatu usaha. Kata tidak bakunya tidak ada. Menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Berikut adalah contoh membuat peta pikiran. Ayo perhatikan contoh peta pikiran lainnya. Unsur-unsur dalam surat resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kop surat. Kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Kedua, tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. 3. Nomor, lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Yang keempat, alamat tujuan. Berisi identitas penerima surat. Yang kelima, salam pembuka. Berisi sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Isi surat berisi pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. 7. Salam penutup. Salam penutup untuk mengakhiri surat. 8. Nama pengirim. Nama pengirim berisi identitas pengirim surat. Ayo perhatikan letak-letak bagian surat resmi berikut ini. Ada kop surat, tanggal surat, nomor, lampiran, dan perihal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan. Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah contoh surat undangan tidak resmi. Ayo perhatikan contoh undangan tidak resmi lainnya.
menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat mempermudah kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Langkah kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Langkah ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ayo perhatikan contoh menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kamu bisa memperhatikan gambar peta pikiran di samping. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.